Ketika kita bisa menerima fakta bahwa semua hal momentum based, kita nggak akan gengsi atau terlalu terikat terhadap satu hal. Karena lebih bagus punya lebih banyak cash flow machine kan. Betul. Momentum ini turun lu bisa gas di sini, ini turun lu gas di sini, ini turun lu gas di sini, ntar muter lagi gas. Betul. Muter. Tapi kalau lu bener-bener satu doang, makanya gue bilang orang-orang yang kaya itu tidak ada yang satu company. Betul. Mereka grup. Betul. Konglomerat grup. Betul. Kenapa? Ujung-ujungnya duitnya muter di sana. Oke teman-teman, kita kembali lagi belajar bisnis dan keuangan gitu ya bersama saya Coach Yuzak. Dan saya juga mau disclaimer dulu bahwa saya edukator, saya bukan content creator seperti kebanyakan orang, dan saya tetap menjaga keramahan. Tujuan saya hanya untuk edukasi. Banyak teman-teman yang selalu mengatakan saya, Sak, kalau lu mau jadi content creator lu harus lebih kontroversial gitu ya, ngomongnya harus bisa bego-begoin orang, kalau bisa ngomongnya ya agak kasar, agak nyolot. Aduh, terus terang saya nggak bisa. Karena basic saya adalah edukator dan tujuan saya adalah mengedukasi. Tapi saya juga sama seperti konten kreator yang lain, bahan konten saya tentunya juga saya dapat dari berita-berita ya, dari YouTube dan segala macam. Tapi ya, disclaimer, tujuan saya hanya untuk edukasi. Nah, saya lagi nonton video nih ya di salah satu channel. Ini pembicaranya mungkin juga pebisnis yang udah sukses gitu ya, di salah satu channel podcast. Oke, saya mau komentari, dia mengatakan bahwa orang-orang kaya itu, dia tuh nggak punya satu company, dia grup. Nah, statement ini nggak salah sebenarnya, tapi harus di-clearkan. Teman-teman, kalau kita lihat kayak gini ya, banyak konglomerasi di Indonesia. Ada grup Jarum itu konglomerasi, ada misalkan Indofood konglomerasi, Astra konglomerasi, semuanya konglomerasi. Tapi kalau teman-teman lihat, mereka ini menjadi konglomerasi setelah bertahun-tahun. Setelah mereka memiliki satu unit bisnis yang betul-betul besar. Artinya, mereka nggak mendesain konglomerasinya itu dari awal mereka membangun. Ya, kayak misalnya kita tahu Jarum ya awalnya rokok dulu yang berkembang. Setelah itu baru dia ada BCA, ya ada bisnis-bisnis yang lain. Indofood juga seperti itu. Awalnya juga dari tepung dulu, dari gandum dulu. Setelah itu berkembang, baru tuh ada jaringan konglomerasinya. Begitu juga dengan Astra dan segala macam. Nah, poinnya di sini, ini pembelajaran buat UMKM. Banyak sekali bisnis-bisnis yang sulit berkembang justru ketika mereka di awal-awal udah banyak unit bisnis yang dikembangkan. Karena bisnis itu kan sebenarnya mengelola 3 resources. Yang pertama ada uang, yang kedua orang, yang ketiga waktu. Ya. Nah, pada saat bisnis Anda sudah mulai besar, mungkin waktu Anda makin kecil. Ya. Pada saat bisnis Anda makin kecil, waktu yang harus Anda spending itu besar. Ya. Kita startup deh. Anda jangan pernah bermimpi, jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda membangun bisnis, Anda akan punya time freedom. Nggak mungkin. Orang yang pertama kali membangun bisnis, dia bekerja lebih keras. Waktu yang digunakan untuk bekerja lebih banyak dibanding orang yang kerja di kantoran. Jadi kalau orang yang kerja di kantoran waktunya mungkin 8 jam, dia mungkin bisa 20 jam untuk membangun bisnisnya. Tapi nanti ketika bisnisnya udah mulai besar, sistemnya udah mulai kebangun, timnya udah mulai banyak, baru waktu si ownernya makin berkurang. Seiring dengan bisnisnya semakin besar. Nah, pada saat itulah si owner mulai berpikir untuk membangun bisnis yang lain. Nah, biasanya dia melakukan yang namanya diversifikasi. Ya, nah diversifikasi dia coba cek di horizontal dan vertikalnya. Biasanya nggak konglomerasi dulu. Dia mencoba mencari bisnis diversifikasi yang masih dalam ekosistem bisnis core-nya. Ya, misalkan dia membangun satu bank ya untuk transaksi keuangan bisnis mereka, atau dia membangun jaringan supply-nya, hulunya, hilirnya. Yang tadi bermain di hilir dia coba bangun hulunya, yang tadi coba bangun di hulu dia coba mainin hilirnya dan segala macam. Baru setelah mulai bisnisnya berkembang, baru biasanya mereka bermain di multisektor. Nah, ketika bermain di multisektor inilah mereka disebut sebagai konglomerasi atau konglomerat orangnya. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk tuh mereka bangun bisnis dari awal udah grup kayak gitu, nggak. Bahkan yang saya tahu sampai hari ini, Coca-Cola tuh punya kebutuhan tutup botol tuh banyak banget. Miliaran tutup botol mungkin dibutuhkan sama Coca-Cola. Pertanyaannya, apakah Coca-Cola memiliki pabrik tutup botol? Tracking misalkan. Ya, Coca-Cola distribusinya itu besar sekali. Apakah dia juga punya bisnis truknya, armadanya? Ya, saya nggak berpikir seperti itu. Artinya, strategi membuat grup, ya itu bagus. Tapi mungkin saran saya, pengalaman saya,
pada saat Anda memulai bisnis pertama kali, kalau bisnis Anda masih kecil, coba dulu satu. Jangan langsung Anda diversifikasi terlalu cepat. Kita hitung-hitung ya, sekarang ya. Anda punya satu bisnis, tapi omsetnya 100 miliar, atau Anda langsung ngebangun 10 bisnis, tapi omsetnya nggak pernah tembus 10 miliar consolidate. Yang mana kira-kira? Ya, apalagi kalau misalkan bisnis Anda satu nih, timnya udah ada, lalu Anda pengen bikin bisnis yang kedua dan Anda menggunakan resources tim yang ada di bisnis yang pertama. Yang ada biasanya, bisnis keduanya gagal, bisnis pertamanya ikut hancur. Maka dalam manajemen grup, manajemen holding, ya, itu juga harus Anda punya ilmunya. So, saran saya, membuat grup boleh, tapi nanti setelah ada satu bisnis yang betul-betul besar, dan bisnis ini bisa menjadi sumber cash flow untuk bisa mendanai bisnis-bisnis berikutnya. Nah, saya setuju sih bahwa bisnis itu adalah sebuah perjalanan. Ya, mungkin bukan di bisnis pertama Anda berhasil. Bisa jadi Anda berhasil di bisnis kedua, bisnis ketiga, atau bisnis yang keempat. Kita nggak tahu. Ya, tapi pastikan Anda punya satu dulu sumber cash flow dari satu bisnis yang berhasil sebelum Anda melangkah ke bisnis-bisnis berikutnya. Gimana menurut teman-teman? Itu mungkin materi singkat ya di YouTube kali ini. Saya akan terus mencoba memberikan materi-materi ya tentang pembelajaran bisnis dan keuangan agar Anda dan saya tentunya dan masyarakat Indonesia bisa terus bertumbuh. Tulis di komen ya.